Sanes liwat. Di lapangan lah. Oh gitu. Itu ada. Sanes liwat sanes. Liwat. Ini apa namanya? Jadi nggak plong gitu apa pernapasannya. Saya kira hanya kemarin saja, mungkin belum habis itunya ya, Belum keras. si rumputnya itu. Jadi bau durukan. Baik, bismillah, kita akan lanjutkan kajian hadis kita, hadis Al-Adab ya. Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari yang berisi hadis-hadis pilihan terkait tentang adab dan akhlak. Terakhir kalau tidak salah itu hadis yang ke-34, bahwasanya untuk mengupayakan hidayah seseorang kita memerlukan doa ya. Untuk mengupayakan hidayah bagi seseorang kita memerlukan doa. Karena hidayah itu ada dua, ada hidayah itu irsyad dan hidayah itu taufik. Hidayah itu irsyad itu hidayah manusia, menasehati, mengajak, mendakwahkan, itu hidayah manusia. Yang kedua hidayah taufik, yaitu hidayah Allah, di mana orang diberikan hidayah itu hak mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah mengupayakan hidayah irsyad kepada ibunya itu luar biasa. Tiap hari mengajaknya masuk Islam, tiap hari mendakwahkan ajaran Rasulullah, menyampaikan kepada beliau ibunya, sampai-sampai anak yang disayanginya itu ibunya pun tidak suka padanya, gara-gara itu diajak terus masuk Islam. Tapi Abu Hurairah tidak putus asa selain tiap hari mengajak ibunya masuk Islam, karena Abu Hurairah ini bukan seperti orang Quraisy pada umumnya. Dia ini ahli kitab, agamanya Nasrani. Beberapa sahabat Nabi yang dikenal Nasrani kemudian masuk Islam itu diantaranya adalah Tamim Ad-Dari, Abu Hurairah, Abu Darda kalau tidak salah itu, dan beberapa sahabat lain. Ya, itu mereka ahli kitab, bahkan sebagiannya adalah pendeta yang masuk Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Hurairah ini ketika masuk Islam, ibunya belum masuk Islam, sehingga tiap hari kerjaan Abu Hurairah itu bagaimana caranya mengislamkan ibunya. Sampai ibunya kesal juga, ini diajak terus masuk Islam. Tapi Abu Hurairah tidak putus asa dan akhirnya mendatangi Rasulullah SAW, minta didoakan. Fakultu ud'ullaha laha, ya Rasul, tolong doakan untuk ibu saya biar masuk Islam. Ini kita mengambil faidah atau hikmah dari hadis ini, bahwa tidak mesti itu hidayah masuk Islam, tetapi hidayah umum juga bisa. Kita ingin orang tua kita baik, maka selain kita menyampaikan secara santun kepada mereka ajaran agama, juga mendoakan untuk mereka agar mereka memahami apa yang kita sampaikan. Jadi Abu Hurairah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan agar ibu saya masuk Islam. Maka Rasul pun mendoakan. Lalu saat Abu Hurairah pulang ke rumahnya, itu uminya, ibunya itu langsung mengatakan, pintu sudah terbuka, dan mengatakan, ya Abu Hurairah, ini qad aslamtu, aku sudah masuk Islam sekarang. Itu hebatnya doa Rasul ya. Jadi Abu Hurairah pergi ke Rasul minta didoakan ibunya masuk Islam. Pas Abu Hurairah pulang ke rumah, ibunya sudah masuk Islam, sudah bersyahadat. Nah, hidayahnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi usaha Abu Hurairah luar biasa. Beliau mendakwahkan, beliau mengajak, menasehati, lalu minta doa kepada Rasul agar Allah memberikan hidayah taufiknya
yang merupakan hak mutlak prerogatif Allah, sehingga Allah pun memberikan hidayah kepada ibu tersebut. Nah itu hidayah taufik ya, harus minta doa ataupun kita sendiri berdoa agar Allah menurunkan hidayah taufik. Rasul SAW mendakwahi Abu Thalib itu hidayah manusianya sudah maksimal, tetapi hidayah Allahnya tidak diberikan, sehingga walhasil Abu Thalib paman beliau yang luar biasa itu meninggal dalam keadaan kafir. Hidayah manusianya diupayakan tapi hidayah Allahnya tidak diturunkan, sehingga ya tetap dalam kekafirannya. Bahkan Nabi ditegur dan Allah berfirman kepada Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Hai Muhammad, kamu tidak dapat memberikan hidayah pada siapapun, bahkan kepada yang kamu cintai sekalipun. Walakinallahu yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Allah lah yang memberikan hidayah. Itu teguran kepada Nabi bahwa yang bisa dilakukan Nabi hanya satu, mendakwahi, yang kedua berdoa. Hanya itu yang bisa dilakukan Nabi SAW. Tetapi hidayahnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tidak bisa mengupayakan hidayah. Ya. Nabi pun tidak bisa memberi hidayah. Yang beliau bisa lakukan adalah menyampaikan, mengajak dan mendoakan agar orang mendapatkan hidayah. Itu contohnya tadi Abu Thalibnya. Dan juga paman lainnya Abu Lahab juga tidak bisa. Tapi itu yang terakhir kita bahas hadis 34. Sekarang kita masuk ke hadis 35. Ini tentang birrul walidaini ba'da mautihima. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Apa saja yang Rasul ajarkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada mereka setelah mereka tiada. Kalau mereka masih hidup, kita bisa berbakti kepada mereka dengan mentaatinya, menghormatinya, menolongnya, memberikan nafkah kepada mereka. Nah kalau sudah wafat bagaimana? Jadi bab ini namanya birrul walidaini ba'da mautihima, ya, berbuat baik kepada orang tua setelah mereka meninggal. Hadatsana Abu Nuaim, dari Abu Nuaim radhiyallahu taala anhu, dari Abdurrahman bin Al-Ghasil, dari Usaid bin Ali bin Ubaid, ya, bahwasanya ia mendengar ayahnya Aba Sa'id, ya, menyampaikan kepada kaumnya dan menjelaskan. Dia berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, lalu ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Ya Rasulullah, apakah ada yang masih bisa aku lakukan untuk aku berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Qala, lalu beliau bersabda, na'am, ada, bisa. Khisalun arba', dengan 4 cara. Ya, jadi berbuat baik, berbakti kepada orang tua, birrul walidain kepada orang tua setelah mereka meninggal, arba'u khisalin, ada 4 cara. Al-awwal, yang pertama, ad-du'a lahuma, senantiasa menyampaikan doa untuk mereka. Apa doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Juga dengan doa Allahumma gfirli wali walidayya. Allahumma gfirli abi, kalau ayahnya sudah meninggal. Kalau ibunya sudah meninggal, Allahumma gfir li ummi. Allahumma gfirli abi, atau Allahumma gfirli ummi, atau Allahumma gfir lahuma, kedua orang tua. Itu doa yang paling dahsyat. Pertama mendoakan dirinya, kemudian mendoakan orang tuanya. Allahumma gfirli wali walidayya. Dia berdoa untuk dirinya dan juga untuk orang tuanya. Itu doa yang paling dahsyat. Jadi merangkum dua pengampunan dia dan pengampunan kedua orang tuanya. Jadi cara yang pertama untuk berbuat baik kepada orang tua setelah mereka meninggal, yang pertama adalah ad-du'a lahuma, mendoakan mereka. Bahkan para ulama salaf itu menjadikan doa Rabbighfirli wali walidayya itu di setiap akhir sholat sebelum salam. Jadi setelah Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri,
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa ini, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu para ulama salaf, para orang-orang terdahulu, para sahabat, para tabi'in menjadikan doa orang tua itu doa dibaca sebelum salam. Karena setelah salam memang fokusnya zikir sebenarnya. Setelah salam itu fokusnya zikir. Doa itu kapan bagusnya? Bagusnya doa itu dikumpulkan sebelum salam tahiyat. Lebih baik lagi pas sujud. Tetapi pas sujud kan tidak bisa kalau berjamaah, tidak maksimal. Kecuali kalau sholat sendiri. Ya. Jadi doa-doa yang dianjurkan Rasul dibaca setelah sholat itu dibacanya sebelum salam. Setelah tahiyat beres, perbanyak doa. Atau ketika sujud, perbanyak doa. Namun karena tadi kendalanya kita berjamaah, kadang tidak bisa lama-lama sujudnya mengikuti banyak orang, sehingga tidak bisa membaca doa. Nah, setelah sholat itu fokusnya zikir sebenarnya. Tetapi karena kita tidak bisa maksimal membaca doa saat sujud atau saat tahiyat di akhir, maka boleh kita membaca doanya ba'da sholat. Setelah zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah dan seterusnya 33 kali beres, kita memanjatkan doa. Boleh. Ya, boleh saja. Tapi kalau nyari afdolnya, zikir itu ba'da sholat, doa itu sebelum salam. Kalau mau nyari afdolnya. Jadi setelah min fitnatil masiihid dajjal, kita berdoa Rabbighfirli wa li walidayya, atau Allahumma rabbi zidni ilman, atau Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau doa-doa lain. Beres doa tamat di sebelum salam, kemudian assalamualaikum, fokus zikir sebanyak-banyaknya. Ya, dari sudah subhanallah, sudah alhamdulillah, sudah Allahu akbar, sudah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, dan seterusnya dibaca. Al-Baqarah akhir. Jadi kalau kita maksimalkan ba'da sholat dengan zikir itu sudah lama sebenarnya. Sudah lama. Apalagi kalau ditambah dengan doa lebih lama lagi. Tapi kadang ada yang torelat gitu. Salam torelat, salam malengir itu aya. Cepat nah. Ditaros kunaon langsung angkat mohon tak yang membutuh gitu. Tak yang membutuh soal di tengah doa. Pamin ngadoana lama tinggal itu pangabutuhna sebenarnya. Ngadoana lama. Itu yang pertama. Jadi doa untuk orang tua itu adalah cara yang pertama kita berbuat baik kepada mereka setelah mereka meninggal dunia. Ad-du'a'u lahuma. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun di setiap saat untuk orang tua. Kalau tadi mah doa, ini mah beda istighfar. Memohonkan istighfar. Rabbighfirli wa li walidayya. Astaghfirullah li wa li walidayya. Kalau tadi Rabbighfirli wa li walidayya, kalau yang ini astaghfirullah li wa li walidayya. Lafaznya ya, lafaznya. Jadi yang pertama ad-du'a lahuma itu Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau yang kedua ini al-istighfar lahuma itu astaghfirullah li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Itu cara yang kedua, memohonkan ampun. Satu, mendoakan. Dua, memohonkan istighfar, mohonkan ampun. Yang ketiga, wa infadu ahdihima. Yang ketiga adalah wa infadu ahdihima, menunaikan janji-janjinya. Kalau orang tua kita punya janji, punya hutang, punya sangkutan, baik yang tercatat dalam wasiat atau tidak, karena ada orang misalkan memberitahu bahwa ini punya janji, maka menepati janji kedua orang tua kita adalah bagian dari birrul walidain. Bagian dari birrul walidain. Wa infadu ahdihima, menepati janji kedua orang tua. Mungkin orang tua kita dulu pernah berjanji apa begitu. Terus ada yang menyampaikan dulu bapakmu pernah janji ini loh. Belum ada yang menepati. Nah, kita sebagai ahli warisnya, sebagai anaknya berusaha untuk menepati janji kedua orang tua. Di luar wasiat, di luar warisan. Ada janji lain yang dilakukan oleh orang tua kita mungkin
maka kita tepati janji kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, yang keempat, yang ketiga, yang keempat ya, wa ikramu shodiqihima, dan memuliakan teman-teman mereka. Ini yang agak jarang kita lakukan. Berbakti kepada kedua orang tua, di antara caranya adalah memuliakan teman-teman baik mereka. Dalam hadis lain, wudda abihi. Wudda abihi itu teman dekat bapaknya. Tidak berbuat baik seorang anak sampai dia berbuat baik kepada teman baik ayahnya atau ibunya. Ayah kita punya teman, siapa temannya? Ibu kita punya teman, siapa temannya? Dicari, lalu berbuat baik kepada mereka. Ada sebuah kisah Umar bin Khattab kalau tidak salah ya, atau anaknya itu, dia sangat memuliakan, sering mengirim hadiah kepada seseorang yang dia sebenarnya tidak terlalu kenal. Saat ditanya, wahai Umar, kenapa engkau selalu kirim hadiah kepada dia, padahal tidak terlalu dekat orang itu dengan Anda? Dia mengatakan, orang itu dulu bapaknya teman baik bapak saya. Orang itu bapaknya teman baik bapak saya, sehingga saya mau berbuat baik kepada anaknya dengan tujuan itu menyambung kebaikan bapaknya kepada bapak saya. Jadi Umar ini tidak berbuat baik kepada ayah orang itu karena sudah tidak ada juga, maka dia berbuat baik kepada ayahnya, kepada anaknya, ya, kepada anaknya. Jadi kita memuliakan orang tua yang sudah meninggal dengan cara kita memuliakan sahabat baik mereka. Kalau sahabat baik mereka sudah tidak ada, memuliakan anak dari sahabat kedua orang tua kita. Apalagi pada saudara, seperti adiknya, paman ya. Paman orang tua. Ya, paman orang tua. Harus lebih daripada ke temannya dong. Harus lebih. Artinya apa? Ke temannya aja disuruh dimuliakan, apalagi kepada keluarganya. Jadi kita harus mengecek orang tua kita dulu bersahabat baik dengan siapa, lalu kita muliakan sahabat baiknya. Kalau sahabat baiknya sudah tidak ada, lihat apakah mereka punya anak, maka berbuat baik kepada sahabat baik dari orang tua kita. Itu artinya apa? Itu menyambungkan silaturahim orang tua kita dengan temannya. Artinya kalau kita boleh sederhanakan, itu seperti kita menganggap mereka masih hidup, seperti mereka menganggap masih hidup. Ya. Buktinya Rasul menyuruh kita berbuat baik kepada sahabat ayah kita, walaupun ayah kita sudah meninggal, tapi masih ada sahabatnya. Kita berbuat baik kepada sahabat ayah kita. Kalau sahabat ayah kita sudah meninggal, berbuat baik kepada anaknya. Nah, itu cara kita birrul walidain kepada orang tua. Berarti orang tua itu bahagia, senang di alam kuburnya saat melihat anaknya baik kepada temannya. Orang tua kita senang, bahagia saat melihat kita di dunia ini berbuat baik kepada teman baiknya. Saya punya teman baik, apalagi ke adiknya. Saya sudah meninggal, itu anaknya itu berbuat baik kepada temannya, itu orang tua senang. Ya apalagi saudaranya, itu sudah bukan berbuat baik itu mas, sudah wajib hukumnya. Karena silaturahim namanya. Temannya saja harus dilakukan baik, apalagi saudaranya. Wa ikramu shodiqihima, memuliakan temannya. Dan rata-rata kita hidup punya teman baik. Kita hidup rata-rata punya teman baik. Nah, memuliakan teman baik orang tua hukumnya sangat ditekankan sekali. Dalam hadis lain disebutkan wudda abihi. Wudda itu dikata mahabbah, mawaddah, teman baik. Kecintaan ayahnya, sahabat terbaiknya siapa? Dicari. Lalu memuliakan dia. Itu sama dengan kita memuliakan orang tua yang sudah tidak ada. Kalau dia tidak ada, maka cari anaknya, cari keturunannya. Di sini 5 ya. Ditulisannya 4, sebutannya 4 tapi isinya 5. Wasilatur rahimi lati la rahimalaka illa min kibalihima. Dan juga
mengikat kembali silaturahim kepada orang-orang yang ada ikatannya dengan kedua orang tua kita. Bisa jadi kita tidak punya ikatan langsung dengan mereka, tapi orang tua kita punya hubungan silaturahim dengan mereka. Biasanya kalau di kampung, satu desa itu kan rata-rata mereka berkeluarga sebenarnya, cuma kita nggak tahu. Ya. Orang tua kita berpesan, nah bahwa salam guru ieu teh sadayana baraya urang. Jadi ini akina teh sareng abah teh satu rumpun begitu. Cuman maneh mah moal kenal aja. Dan nyambungnya di luhur tidak ketemu. Nah, menjaga silaturahim jalur orang tua itu hukumnya disunahkan. Artinya kita harus mencari siapa kerabat orang tua kita itu yang tidak kita kenal itu siapa. Lalu kembali kuatkan silaturahim antar mereka. Itu cara kita berbuat baik kepada orang tua kita setelah mereka meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari, Abu Daud juga meriwayatkan hadis tersebut dengan nomornya masing-masing. Nah, hadis ke-36 dari Ahmad bin Yunus, dari Abu Bakar, dari Asim, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu fayaqulu ay rabbi. Setiap mayit yang dikuburkan di alam kubur, di tanah, itu ada mayit yang turfa darajatuhu, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Fayaqul, lalu si mayit itu bertanya kepada Tuhannya, ya Rabbi, ya Allah, ya. Ayu syai'in hadhi, kenapa saya bisa setinggi ini derajatnya? Fayuqal, lalu dikatakan kepada dia, waladuka istaghfarolaka, anakmu sering istighfar buatmu. Tah pentingnya kita punya anak soleh teh dirinya Pak. Mang mentakeun hampura, mang istighfarkeun, itu paling penting kita butuh dari anak itu. Bukan pas gede itu kita butuh supaya anak itu ngajamin beas, ngajamin nanti listrik, ngajamin cai, bukan. Yang kita sangat perlukan dari anak kita itu adalah setelah kita meninggal, doa-doa mereka, istighfar mereka, doa mereka, itu lebih mereka butuhkan dari sarantang beas Pak. Lebih mereka butuhkan. Sampai-sampai ada ahli mayit mayit itu Allah angkat derajatnya, lalu ditanyakan, ya Rabbi, ya Allah, kenapa saya bisa setinggi ini derajatnya? Apa yang menyebabkan saya mulia seperti ini? Allah mengatakan padanya, anakmu sering beristighfar untukmu. Jadi semakin banyak kita istighfar untuk orang tua, astagfirullah li wa li walidayya, semakin tinggi derajat orang tua kita di alam kubur sana. Otomatis kalau tinggi di alam kubur, Allah akan tinggikan di alam akhirat. Maka mulai sekarang sebanyak-banyaknya kita mendoakan ayah kita, ibu kita yang sudah tiada, atau kakek nenek kita yang sudah tiada. Kalau ada, alhamdulillah kita berbuat baiknya kepada mereka dengan cara bagaimana mereka masih hidup. Karena ada perbedaan berbuat baik kepada mereka masih hidup dengan berbuat baik kepada mereka setelah wafatnya. Ibnu Abbas mengatakan, la ara ta'atan afdalu min birril walidah. Ibnu Abbas muridnya Rasul mengatakan SAW, aku tidak melihat ada kebaikan, ada ibadah yang lebih afdal dari berbuat baik kepada ibu dan juga orang tua secara umum. Kata Ibnu Abbas, tidak ada ketaatan, tidak ada ibadah, tidak ada kebaikan melebihi kebaikan kita kepada orang tua. Itu Ibnu Abbas ya. Jadi berdasarkan ilmu yang beliau gali, ilmu yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW, dari pemahaman beliau kepada Al-Quran dan tafsirnya, dari pemahaman beliau kepada hadis dan sunnah-sunnahnya, beliau menyimpulkan dan mengatakan, aku tidak melihat ada ibadah dan kebaikan melebihi kebaikan kita kepada orang tua. Maka dari itu Allah menyandingkan ibadah kepada Allah dengan kedua orang tua.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah perintahkan ya kita semua untuk beribadah kepadanya dan juga berbuat baik kepada orang tua. Allah menyandingkan ibadah kepada Allah dengan buat baik kepada orang tua. Itu seolah-olah urutannya setelah kita beriman kepada Allah itu berbuat baik kepada orang tua. Jadi urutan kedua setelah iman kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Itu sudah jelas, sudah masyhur ya tentang itu. Kita mengingatkan kembali, mereview kembali untuk menjadi bahan muhasabah untuk introspeksi diri kita, bahwa arwah orang tua kita diangkat derajatnya dengan cara kita memperbanyak istighfar kepada Allah untuk mereka. Hadis yang ke-37. Jadi saya ulangi, ada doa, ada istighfar. Kalau doa tadi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau istighfar astaghfirullah li wali walidayya. Kalau mau ditambah wali sairil muslimin wal muslimat boleh. Lalu hadis yang ke-37, ini masih satu bab dengan yang atas. Masih dari Abu Hurairah dari jalur Salam bin Abi Muti dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini tokoh tabi'in yang moncor itu yang terkenal ya, yang sangat dikenal keulamaannya, keilmuannya dan kewaraannya, ketakwaannya, kedekatannya dengan Allah. Itu namanya Muhammad bin Sirin. Beliau punya kitab namanya Ta'birul Ahlam, tafsir mimpi. Tafsir mimpi yang paling representatif dan referensi bagi para penafsir mimpi, kitab ini namanya Ta'birul Ahlam karya Muhammad bin Sirin, orang yang hidup di masa tabi'in yang berguru kepada para sahabat. Di antara gurunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat-sahabat mulia yang lain. Itu ada buku namanya Ta'birul Ahlam. Kalau kita ingin mengetahui apa arti tafsir mimpi kita, baca buku itu. Tapi kalau belum siap menafsirkan mimpi, jangan. Tidak semua orang dapat menafsirkan mimpinya. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang punya kemampuan tertentu, punya firasat yang tertentu, tajam begitu, orangnya takwa, dekat dengan Allah, mereka dapat menafsirkan mimpi-mimpi yang disampaikan kepada mereka. Terutama di sini adalah ada Muhammad bin Sirin, yang sering kita sebut dengan Ibnu Sirin. Silahkan cari di Google Ibnu Sirin, ada bukunya Ta'birul Ahlam, tafsir mimpi. Nah, beliau mengatakan kunna inda Abi Hurairah, kami dulu pernah bersama dengan Abu Hurairah pada suatu malam, lailatan, pada suatu malam. Faqala, lalu Abu Hurairah mengatakan begini, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahum. Ya Allah, berikanlah ampun untuk Abu Hurairah, pada dirinya itu. Ya Allah, berikanlah ampun untuk Abu Hurairah dan untuk ibunya, kemudian dan bagi orang yang memintakan ampun untuk mereka. Jadi Abu Hurairah doanya itu, ya Allah, berikanlah ampun bagi orang yang bagi Abu Hurairah pada dirinya dan juga ibunya, juga setiap orang yang mendoakan keduanya. Qala li Muhammad, lalu Muhammad bin Sirin tadi mengatakan, mari kita beristighfar untuk Abu Hurairah. Kenapa? Agar kita termasuk orang yang didoakan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu pernah berdoa, ya Allah, ampuni Abu Hurairah, ampuni ibu Abu Hurairah, dan ampuni setiap orang yang memintakan ampun untuk keduanya. Nah, Ibnu Sirin, muridnya Abu Hurairah, akhirnya mendoakan Abu Hurairah, ya Allah, Allahumma ighfir li Abi Hurairah. Tujuannya apa? Tujuannya agar masuk kepada doanya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah punya doa, ya Allah, ampunilah orang yang memintakan ampun untuk Abu Hurairah. Ighfir man istaghfara li Abi Hurairah. Ya Allah, ampuni setiap orang yang memintakan ampun untuk Abu Hurairah. Berarti kita juga termasuk. Kalau kita mendoakan Allahumma ighfir li Abi Hurairah, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, maka kita termasuk di dalam doanya Abu Hurairah. Ya Allah, ampuni orang yang memintakan ampun untukku. Berarti kita masuk doanya Abu Hurairah. Allahumma ighfir li Abi Hurairah. Ini menurut saya cerdas Abu Hurairah itu, cerdas sekali. Cerdasnya kenapa?
membuat sebuah doa, ya, menyusun sebuah doa yang mana orang yang baca doa itu semoga diampuni Allah gitu. Jadi sekarang contohnya begini, misalkan ya Allah ampunilah setiap orang yang mendoakanku kebaikan. Jadi nanti setiap orang yang mendoakan kebaikan untuk kita itu dimintakan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Dapat dipahami ya, Pak? Dipahami ya, kalau tidak dipahami bisa ditanyakan. Nah, lalu yang ke hadis ke-38-nya ini masih dari Abu Hurairah. Hadis-hadis akhlak ini banyak dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal 'abdu inqata anhu amaluhu illa min salas. Ini hadisnya masyhur sekali. Apabila meninggal dunia seorang manusia, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang pertama, yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Diajarkan lalu orang mendapatkan ilmu kemudian mengamalkan ilmunya, dan terus sampai hari kiamat orang yang mengajarkan ilmu itu mendapatkan jariyahnya. Dan yang terakhir awwaladin sholihin yad'u lahu, atau seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak kita jariyah kita, anak kita adalah investasi akhirat kita. Maka pastikan mereka kesalehannya, pastikan mereka sholat, pastikan mereka ibadah. Jangan melulu duniawi yang diperhatikan. Kalau anak kita lagi di luar telepon, pastikan, nak sudah sholat belum? Itu yang ditanya. Jangan udah makan belum? Udah makan pasti makan, udah kayak Pak. Lapar mah pasti ke warteg, anak sekarang mau ke Padang, Cilor, Cimol pasti itu. Jadi kalau anak kita di luar rumah atau lagi kegiatan di mana di sekolah atau eskul segala macam, tanyakan yang pertama, nak sudah sholat belum? Kalau belum, segera sholat. Kalau misalkan ada halangan, kapan kamu sholat? Pastikan anak kita sholat. Sekarang mah enggak, udah makan belum? Makanya di mana? Atun namanya makan mah tadi ditanya juga baru dak teh ayeuna karena nyatuna ampun. Oh, udah memang tidak disuruh juga galaksa kata sekarang makan mah. Pastikan sholat. Sepanjang jalan aya. Cilor, Cimol, Basreng, bakso segala macam. Gampang sekarang itu. Mau yang berat juga ada makanan. Tapi jarang orang tua memastikan sudah sholat. Kita teringat dalam sebuah keterangan disebutkan yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anak cucunya itu, madza ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, keturunanku sekalian, apa yang nanti akan kalian sembah setelahku tiada. Nabi Ibrahim selalu memastikan kepada anaknya, madza ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah nanti setelahku tiada. Karena di zaman itu perkara yang paling besar itu tauhid, antara kekafiran dan tauhid zaman itu. Kalau sekarang kita sudah Islam semua, perkaranya adalah ibadah nggak ibadah, sholat nggak sholat. Kalau zaman dulu itu bertauhid atau tidak bertauhid. Makanya pertanyaannya, madza ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku tiada. Maka anak-anak Ibrahim menjawab, aku akan menyembah Tuhannya Ishak, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya sampai ke nabi-nabi terdahulu. Artinya kami akan menyembah apa yang disembah oleh ayah-ayah kami, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Itu pesan nabi-nabi terdahulu kepada anaknya, madza ta'buduna min ba'di. Ayeuna mah bukan itu pertanyaannya, Pak. Madza ta'kuluna min ba'di, erek dalahar naon ke manis atau abah teu aya. Yang dipastikan teh madza ta'kuluna min ba'di, zaman ayeuna begitu. Gawe di mana, terus nanti makan apa, dipikirkan begitu oleh orang tua sekarang. Zaman para nabi enggak gitu. Madza ta'buduna min ba'di, apa yang nanti kalian akan sembah, apa yang kalian akan sembah nanti setelah aku meninggal. Itu kita mengambil hikmah dari para nabi-nabi yang mulia tersebut, agar kita kepada anak itu pastikan agamanya. Karena musibah dalam agama jauh lebih besar ketimbang musibah dalam dunia. Musibah dunia, mohon maaf, paling parahnya itu musibah dunia mah kematian. Paling parah itu musibah. Tapi musibah agama, kemusyrikan, kekafiran, hilangnya iman, hilangnya hidayah,
Karena Nabi sudah menyampaikan, nanti kelak kata Nabi, persiapkan diri kalian. Nanti akan datang suatu masa orang yang pagi beriman, sore sudah kafir. Ada yang sore beriman, pagi sudah kafir. Alaikum bisab'in. Kemudian Nabi mengatakan, banyak orang nanti yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Akan ada orang yang pagi masih beriman, sore sudah coplok imannya, sudah kafir. Dan pun kebalikan, sore beriman, pagi sudah coplok kafir imannya. Itu yang Rasul takutkan dari umatnya. Nah, kita yang ditakutkan oleh Rasul malah tidak begitu pikirannya. Kepada anak-anak kita hanya memastikan urusan duniawi saja. Mada ta'kuluna min ba'di, nanti apa yang kalian makan setelah abah tiada. Nanti kalian kerja di mana, makan di mana, segala macam diurus itu yang dunia. Pi beteungeun hungkul ditanyakan. Tidak pernah bertanya mada ta'kuluna min ba'di, sebagaimana Ibrahim bertanya kepada anak-anak cucunya, kalian akan menyembah apa setelah abah tiada? Ataupun bertanya tadi tentang al sholaita, sudahkah kamu sholat, dan lain sebagainya. Itu investasi akhirat kita yang paling besar adalah anak kita. Setiap kali mereka istighfar, kita terangkat. Setiap kali mereka meminta ampun, kita diringankan beban kita di akhirat. Maka mereka adalah sebaik-baik dan seafdol-afdol, sebesar-besarnya investasi kita di akhirat, yaitu anak yang soleh. Nah, Rasul bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah yang jariah, sedekah yang mengalir. Contoh paling nyata sedekah mengalir itu yang untuk dakwah, ya, ke masjid, ke madrasah, yang sifatnya itu sedekahnya itu dipakai terus. Ya, itu yang sedekah jariah. Ada ataupun ilmu yang jariah, ada ilmu yang diajarkan lalu orang setelah itu menyambung kebaikan itu jadi mata rantai kebaikan, itu jariah juga. Yang terakhir adalah doanya anak soleh bagi kedua orang tua. Wal akhir ini tentang masih tentang berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Beliau meriwayatkannya dari Ikrimah, dari Muhammad bin Muslim, dari Yasrah bin Safwan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ibnu Abbas meriwayatkan ada seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, ibuku telah wafat. Ibuku telah meninggal dunia. Walam tusi, dan tidak berwasiat apa-apa. Ibu saya meninggal tidak berwasiat apa-apa. Afayan fa'uhuma an atasaddaq anha, apakah bermanfaat kalau saya sedekah atas nama mereka, untuk mereka?" Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, qala na'am, ya. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat, seluruh madhab sepakat, seluruh ulama sepakat, seluruh ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal hukumnya sah dan sampai kepada mereka. Saya pernah menyatakan, kalau kita punya uang 2 juta mau sedekah, pastikan sejutanya untuk orang tua kita, sejutanya baru atas nama kita. Kalau punya 500 ribu, 250-nya untuk orang tua kita, 250-nya untuk kita. Punya 100 ribu, bagi 2, 50 ribu sedekah atas nama orang tua kita, 50 ribu atas nama kita. Agar kita senantiasa menyertakan setiap kebaikan kita juga kepada orang tua kita. Itu hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dan Abu Daud serta Imam Tirmidzi dengan nomornya masing-masing. Maka barangkali ada yang bertanyakan sebelum kita tutup. Monggo, Pak. Jadi singgung masalah silaturahmi itu pada teman-teman orang tua, saya ingin menanyakan masalah silaturahmi itu sendiri. Ada satu kaidah bahwa silaturahmi itu bisa memperpanjang usia atau tidak? Betul. Hanya sekarang kalau dikaitkan surat 34 itu balikuli umatin ajalun, ya. Dan balikul nasan saja ajalun itu munafikun. Ya. Ini apakah bertolak belakang atau tidak? Merubah ini status ini? Ya, ada keterangan dari para ulama yang dimaksud dengan memperpanjang umur di sana itu adalah
menjadikan kualitas umurnya itu berlipat-lipat bermanfaat. Jadi panjang usianya itu maksudnya adalah menjadikan usianya itu sangat berguna, bermanfaat dan juga efektif. Itu yang dimaksud dengan panjang umur. Tetapi ada juga yang mengatakan memang betul-betul panjang umur, dan itu bagi Allah sesuatu yang tidak sulit dan tidak mustahil. Karena kita sendiri tidak tahu ajal kita, tidak tahu berapa ajal kita. Meskipun ada Allah menerangkan walikulli ummatin ajalah, setiap umat itu ada ajalnya, kita tidak pernah tahu ajal kita. Makanya dengan kita berusaha untuk memanjangkan ajal kita, bukan ajal kita, umur kita, ya. Umur kita bukan ajal kita. Yakni dengan silaturahim itu Allah akan perpanjang umur kita, panjangkan umurnya. Karena hadisnya itu jelas. Rasulullah SAW bersabda, man aradaan yunsa'lahu fi asari, barang siapa yang ingin umurnya diperpanjang, kemudian ingin wa yubsatalahu rizquhu, dan diberikan rezeki yang luas begitu, falyasir rahimah, maka sambungkanlah silaturahim. Dalam riwayat lain, ajalu ta'ati sawaban silaturahim. Nabi bersabda, ketaatan yang paling akan segera dibalas manfaatnya itu adalah silaturahim. Fa innahu maksaratun lil amwal, karena silaturahim dapat memperbanyak rezeki. Wa man sa'atun fil athar, dan dapat memperpanjang umur. Wa mawaddatun fil ahli au mahabbatun fil ahli, dan dapat menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di antara keluarga. Maka kesimpulannya berdasarkan hadis-hadis yang banyak tadi, silaturahim itu adalah mansa'atun fil athar, dapat memperpanjang usia kita. Namun para ulama memang menafsirkan memperpanjang usia itu adalah membuat usia kita itu bermanfaat, berfaedah dan berharga sekali gitu, dengan kualitasnya begitu. Ada yang katakan bukan hanya kualitas tapi kuantitas usianya juga bertambah. Begitu. Jadi memang ada dua penafsiran. Yang disebut memanjangkan umur itu secara kualitas dan kuantitas. Ada yang menafsirkan memanjangkan umur itu maksudnya adalah meningkatkan kualitas dari usia kita, sehingga bisa jadi umurnya sama 1 tahun, tetapi bagi orang yang mendapatkan fasilitas tadi, dia mendapatkan banyak kebaikan dan banyak keutamaan dari waktu yang sama dengan orang lain itu. Itu namanya Allah tingkatkan kualitas usia kita. Dan kalau kita memang melihat secara fair, kalau orang berusia 50 tahun tapi Allah padatkan amal solehnya, jauh lebih baik ketimbang orang itu dipanjangkan sampai 100 tahun tapi amalnya tidak mengalahkan yang 50 tahun itu. Makanya sebaik-baik umur adalah yang dipanjangkan dan diberkahi dengan amal soleh. Dan sebaik-baik umur dan seburuk-buruk umur adalah yang dipendekkan umurnya dan amalnya sedikit. Man tala umruhu wa kasaru amaluhu. Barang siapa yang umurnya panjang, amalnya banyak, itulah sebaik-baik usia. Dan seburuk-buruk usia adalah man qasura umruhu, yang umurnya pendek, wa qalla amaluhu, dan sedikit amalnya. Maka kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah, Allah panjangkan usia kita dan Allah berkahi usia kita dengan banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Umurnya panjang, kebaikannya banyak, itu adalah umur yang diberkahi. Jangan sampai umurnya pendek, kebaikannya sedikit, nah itu masih ya. Manusia. Tapi kalau umurnya panjang, kebaikannya banyak, itulah yang kita harapkan sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya yang umurnya panjang biasanya banyak banyak dosanya gitu kan. Jadi istidrak sih kan. Biasanya Tidak semua. Karena Nabi Nuh juga 950 tahun dan isinya adalah amal soleh. Kemudian Nabi Adam juga lama, sebelum kafir 350 tahun, 300 tahunan ya. Jadi banyak orang-orang soleh itu berusia panjang dan amalnya sudah tidak diragukan lagi, para nabi, para orang soleh. Dan juga ada orang-orang soleh usianya pendek tapi berkahnya luar biasa. Kita kenal ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu usianya hanya berapa? 54 tahun. Tapi lihat karyanya di pustakaan itu yang Ustaz Abu itu. Karya beliau Imam Syafi'i banyak sekali. Ada Al-Um, ada Bidayah,
segala macam banyak itu. Imam Syafi'i. Sampai beliau berhasil mendirikan madhab terbesar di dunia. Dan madhabnya itu ada dua, ada madhab Imam Syafi'i yang lama di Baghdad, ada madhab Imam Syafi'i yang baru di Mesir. Maka ada qaulul jadid, qaulul qadim, itu beliau Imam Syafi'i. Hidupnya 54 tahun. Muridnya Imam Nawawi itu 45 tahun, lebih pendek lagi. Ibnu Taimiyah hanya 65 tahunan. Padahal itu karya-karyanya luar biasa. 300 judul kitab. Satu kitabnya ada yang namanya Majmu' Fatawa, itu tebalnya 36 jilid. Satu jilidnya itu satu jengkal kita ini. Coba. Beliau mengarang 309 kitab, tapi yang baru dicetak di perpustakaan Turki itu tidak semuanya. 309 kitab. Dari satu kitabnya itu ada namanya Majmu' Fatawa, itu 36 jilid, satu jilidnya itu setebal jari kita ini. Jadi heureun Pak pamili hammer tuh heureun kitabnya tuh. Moal kabaca ku urang mah saumur hirup ge. Kemudian nyeratna. Padahal usia beliau hanya 65 tahun. Nah, dengan apa beliau bisa menulis 309 judul kitab? Dengan apa? Keberkahan. Keberkahan usia beliau. Kalau dilihat secara logika, mustahil orang dapat menulis sebanyak itu. Tapi dengan keberkahan, tidak ada kata mustahil. Tidak ada kata mustahil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan waktu untuk kita, keberkahan usia untuk kita, sehingga setiap detik yang berjalan dari hidup kita berisi kebaikan, keberkahan, dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan taklim ini menjadi salah satu wasilahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bisawab, wa ma taufiquna illa billah, wal haqqu min rabbikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.